Oke guys, kali ini kita akan mereview kandang aviari yang ada di dalam ruangan. Ini rumahnya, terus dalamnya nanti kita lihat aviarinya ya. Ini untuk pintu samping, yang ini pintu rumah utama. Kita akan lihat seperti apa kandang aviari yang ada di dalam rumah. Posisi ini rumah sewa ya, atau ngontrak nih. Kita akan masuk. Tuh kucingnya sangat rewel ya, dia takut lepas. Nah, tuh tempat pakan kucing. Kucingnya ada lumayan banyak, ada 8 kalau nggak salah. Nah, ini kandang aviarinya guys ya. Ini kandang aviarinya, itu burung-burungnya, itu sangkar-sangkarnya ya. Ini pintu utama aviari, jadi ini tertutup. Ini dapur berantakan, kamar mandi, sampingnya kamar mandi, terus ini aviari. Kita akan masuk ya, kita akan melihat dalamnya seperti apa. Nah, ini ya guys, ini kolam, terus ini tanaman-tanamannya nih guys. Sebagian ada yang layu, mudah-mudahan hidup, biasanya sih hidup nih guys ya. Nah, ini ya, ini penampakannya di dalam kandang aviari ini. Nah, jadi kandang aviari ini saya menggunakan bahan-bahan bekas semua ya. Jadi bekas semua. Itu contoh seperti kayu, itu saya sambung-sambung, udah bekas beberapa tahun lah. Ini masih layak dipakai, akhirnya saya pakai. Keramnya juga bekas, terus papan-papannya juga saya belah-belah. Jadi untuk membuat kandangnya ya, dari mulai kayu, ram, paku juga kita menggunakan bekas semua guys. Nah, jadi untuk lebar aviari ini ke sana itu 5 meter, 5 meter, terus panjang kesananya itu 2,5 meter, tingginya 2,5 meter guys. Sebetulnya kalau untuk 3 meter mungkin lebih ideal lagi, cuman pengerjaan sendiri jadi agak susah untuk membuat ketinggiannya, itu agak susah. Nah, terus ini tempat pakan ya. Nah, ini tempat makan, itu tempat pakan. Sebelah ini juga tempat pakan guys.
Jadi kalau yang ini permanen, kalau yang ini untuk burung serindit biasanya ini saya gunakan, bisa dipindah-pindah, bisa dipindah ya. Tempat pakannya cukup dilepas saja kalau mau ngisi pakan. Ini juga jadi untuk memudahkan kita untuk nyuci tempat pakannya sama ganti pakan itu mudah. Ini glodoknya ini bisa dikatakan sementara aja karena kita belum nyari yang bagus. Ini juga glodok juga, itu juga saya bikin glodok dari bambu ya. Nah ini juga glodok juga guys. Ini untuk yang dalam ruangan yang murni ini, ke sana itu 3 meter, yang ke sini itu 2 meter. Ya, ini ke sana. Ini yang kena hujan, kena panas nih. 2 meter. Untuk mengenai tanaman seperti ini ya, kalau di sini namanya palem kecil. Ini banyak dijumpai di rumah-rumah tetangga atau di kebun. Sama seperti biasa ini yang saya gunakan kemarin di dalam kandang ternak murai batu. Ini sempat dipindah-pindah beberapa kali, jadi belum tumbuh lagi guys, bahkan ini udah layu, tapi kemungkinan ini hidup. Di biasa seri rezeki, ada itu apalah nggak tahu itu namanya, ini yang ini. Tanaman pohon talas kecil. Nah sama ini tanaman tanpa menyentuh tanah ini ya. Ini kemarin belum ada tumbuh, ini sudah mulai tumbuh karena kemarin beberapa hari nggak disiram, jadi agak layu. Ini tanpa menyentuh tanah ya, cukup kita tempelkan di dinding atau kayu. Asal kalau misalnya baru itu disiram, dia pasti akan hidup guys. Nah seperti ini tanamannya ya. Jadi kami gunakan tanamannya itu tanaman kebun, tanaman-tanaman yang banyak dijumpai di rumah-rumah atau di pinggir sungai. Itu biasanya banyak tanaman-tanaman liar seperti ini saya tanam untuk dalam aviari guys. Itu bambu hidup, bambunya itu sudah lama banget hidup, kalau nggak ditebang itu udah lebat banget itu, seperti kebun itu jadinya tuh. Nah ini kemarin ke sana ya, pas pipa itu jadi saya kecilin lagi. Nah ini untuk tangringan, ini tempat pakan sekaligus tangringan. Itu juga tangringan, ada tangringan, ini tangringan juga. Ini itu tangringan itu ya. Jadi nah itu tangringan. Kalau untuk khusus tangringannya kayak seperti ini saya gunakan kayu duku. Itu juga kayu duku. Terus ini sama duku, yang itu kayu rambutan guys. Jadi rekomendasi untuk tangringan kayu duku, rambutan, asem kalau ada asem. Itu tangringan saya juga gunakan yang lama juga ya. Ini untuk kolam. Untuk kolam saya gunakan 2 pompa air guys.
karena kami gunakan pompa air yang kecil, jadi kapasitas 1 meter. Jadi untuk semburan airnya itu dia kecil, jadi saya gunakan 2 pompa. Kita sepil ya, pompanya itu di sini nih. Nah, di dalam sini. Nah, itu yang putih 1, terus nah itu yang biru 1, jadi totalnya 2 guys ya. Untuk yang biru tadi larinya ke sana air. Nah, seperti itu, semburannya kecil, lari ke sini, terus mengalir ke sini. Sap, ini sudah mentok ya. Jadi ini air yang di sana muternya hanya ke sini. Terus pompa yang ini, karena saya gunakan pompa kecil biar semburan airnya agak kencang, kita putar ke sini guys. Nah, sap, itu ada pipa, jadi semburannya itu seperti ini ya. Ini aja kapasitas pendek aja, nggak begitu besar. Kenapa tidak menggunakan pompa air yang kapasitas semburannya agak besar? Karena gini, kalau untuk pompa air yang agak besar, jadi kendalanya itu nanti di kolamnya itu harus agak dalam, karena pompa airnya besar guys. Sedangkan kami gunakan kolamnya ini kolam mini ya, mini atau minimalis lah. Jadi kalau untuk semburan yang besar itu kolamnya harus dalam, intinya harus dalam. Kalau besar kecilnya sih relatif. Nah, ini untuk kedalaman batu ini, dari batu aja lah ya. Nah, itu 2 ros jari, 2 ros jari. Terus kalau untuk ke dalam dasarnya sebelum disusun batu itu sekitar kurang lebih 15 cm guys. Jadi 15 cm kita timbun bebatuan ya. Jadi tidak perlu dalam-dalam sebetulnya. Ini segini agak dalam, nanti burung akan susah untuk mandi kalau untuk terlalu dalam guys. Itu kucingnya masuk semua itu ya. Nah, ini bisa dilihat sangat jernih guys ya. Sangat jernih. Ini juga kolam masih aktif juga, tapi saya matikan karena nanti kebanyakan pompa air juga guys. Kalau untuk istilahnya sungai-sungaian ya atau sungai buatan tuh satu jengkal untuk lebar ya, itu kurang dari 1 jengkal. Yang itu kalau untuk panjang terserah. Nah, itu ya guys. Oh ya, ini ada pohon jambu madu Delhi nih. Terus ada reside, ini ada pakis mini juga ya. Ini pepaya
pohon pepaya, pepaya bekas makan burung tumbuh nih, tumbuh sendiri nih ya. Nah, ini pompa yang pertama seperti ini, jalurnya pompa air masuk ke sini lewat pipa, terus kita arahkan ke sini, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk bagian ruangannya. Ini ya, seperti ini. Ini ada lampu, ini kabel pompa air. Ini saya belum rapikan ya guys, karena kabelnya itu kurang, jadi saya belum rapikan. Itu lampu tempel, ada lampu gantung, ada 2 lampu. Sebetulnya kalau nggak dikasih lampu pun nggak ada masalah sih, cuman takutnya nanti banyak kucing, jadi burung nanti gerabak atau tidak nyaman. Saya mengantisipasi itu aja, atau tikus. Jadi saya malam itu lampu saya nyalakan guys. Untuk kondisi dalamnya ya. Nah, jadi untuk aviari yang ada di dalam ruangan seperti ini guys, untuk reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memanfaatkan barang-barang bekas ya, kayu bekas, ram bekas, jadi kita manfaatkan untuk membuat aviari ini guys. Oke, seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Salam kicomania, salam aviari, salam lestari.